Berapa kali lagi Kalimantan harus terbakar? Terus pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab? Saya Dila Hantika, inilah Jurnalisik. Kawan, inilah kebayang nggak sih gimana sesaknya menghirup asap sepanjang hari, berhari-hari, bahkan beraktivitas di luar ruangan dengan kabut asap. Aduh, itu sih udah pasti gak nyaman dan dampaknya pasti ke kesehatan ya. Aktivitas anak sekolah pun terganggu sampai mereka itu terpaksa diliburkan. Dampak kabut asap nggak cuma di Pulau Kalimantan dan juga pulau di sekitarnya aja, tapi asap karhutla Kalimantan ini mengepung negara tetangga yaitu Malaysia. Anggota Komisi 8 DPR Hetifah Syaifuddin mendesak pemerintah untuk memperkuat penanganan di lapangan dan juga menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas tinggi. Nah, pertanyaan besarnya kawan inilah, kenapa kejadian ini itu terus berulang? Murni faktor cuaca kemarau yang ekstrim atau ada faktor lain? Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah itu melaporkan ribuan kejadian karhutla dan ribuan hektar lahan terbakar. Bahkan Agustus disebut menjadi periode dengan peningkatan karhutla paling signifikan sepanjang tahun. Dan total kebakaran hutan dan juga lahan mencapai 72.798 hektar. Dan Kalimantan Barat ini paling luas mengalami kerusakan. Sementara Kementerian Kehutanan menyiapkan sanksi terkait karhutla di Kalimantan. Dan beberapa hari lalu beredar luas di sosial media aksi pembakaran lahan oleh orang tidak dikenal yang diduga terekam kamera CCTV di Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Barreskrim Polri ini bersama jajaran Polda akhirnya berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Dan sebanyak 72 orang ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Barreskrim Polri ini mencurigai ada pihak lain di balik 72 tersangka ini. Ini sih gak cuma polisi ya yang curiga, netizen juga curiga loh, bahkan menantang penegak hukum untuk mengungkap dalang utamanya. Ayo, berani nggak nih? Bahkan infonya Presiden ini menerima laporan modus korporasi nakal yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dan parahnya modus membakar lahan yang menggunakan jasa rakyat kecil. Aduh, nggak habis pikir deh ya sama oknum-oknum yang kayak begini. Tapi ya, bos Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman ini memberikan apresiasi tinggi atas keberanian Barreskrim Polri yang tidak hanya menyasar eksekutor lapangan, tetapi juga memiliki komitmen mengejar aktor utamanya. Apresiasi ya. Tapi bukannya itu memang sudah menjadi kewajiban nggak sih? Api mungkin bisa dipadamkan, tapi apakah masalahnya selesai? Pemerintah saat ini memang sedang memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Bahkan ratusan mesin pompa air itu dikirim untuk membantu pemadaman khususnya di lahan gambut. Tapi pertanyaan besarnya adalah setelah api padam, apa yang dilakukan agar api tidak kembali? Karena kalau hal ini terus berulang setiap tahunnya, maka persoalannya bukan lagi sekedar bagaimana memadamkan api. Tapi persoalannya adalah bagaimana mencegah api itu muncul kembali. So, menurut kawan inilah gimana nih soal ini? Tulis ya tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Dila Hantika, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube inilah.com. Dan sampai jumpa di Jurnalisik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.